Seringkali orang Kristen jatuh dalam dosa karena begitu menggebu-gebu keinginan. Tuhan kuatkan saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Semua yang Tuhan yang baik-baik itu kita rindukan Tuhan beri. Tetapi ketika dituntun, dibimbing, dikoreksi, diarahkan, kita menolak untuk bayar harga. Kita menolak untuk memberi diri hidup dipimpin oleh Roh. Jika kita hanya mau yang enak saja dan menolak untuk bayar harga, kita pasti jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan cuma terpesona dengan karya Roh Kudus dalam wujud mujizat yang hebat, hal-hal yang spektakuler. Tetapi kita juga harus mau memberi diri dipimpin oleh Roh, tunduk dan taat, supaya kita mampu menghasilkan buah-buah Roh dalam hidup. Tentang kasih, kesabaran, sukacita, kesetiaan, tentang damai sejahtera, tentang pengendalian diri, sebagaimana Galatia pasal 5 menjelaskan buah-buah Roh itu. Kita akan membaca dan merenungkan firman. Kita membaca bagian Alkitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam permohonan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami membutuhkan firman-Mu, sebab di perjalanan hidup kami ada begitu banyak hal yang harus kami pilih, kami putuskan, kami lakukan. Kami rindu untuk memiliki hidup yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, hidup yang pantas, hidup yang benar, yang layak untuk kami persembahkan sebagai syukur kami kepadamu Allah. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang menuntun, memberi petunjuk, mendidik, mengarahkan langkah kami supaya kami dapat berjalan di jalan-Mu. Maka berkatilah persekutuan kami ini ya Tuhan, baik kami yang ada di rumah gereja ini maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua ya Allah. Roh Kudus perlengkapi dan pakai hamba-Mu ini, supaya setiap perkataan firman yang kami renungkan bersama membawa kami semua untuk bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan perenungan ini menjadi sia-sia oleh karena kami mengeraskan hati, tetapi biarlah Roh-Mu Bapa menjadi bagian kami, memimpin langkah hidup kami supaya kami berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberi bagi kita kesempatan untuk datang beribadah, baik yang boleh hadir di rumah gereja ini karena bertugas, tetapi juga Bapak Ibu saudara-saudara yang tetap Tuhan pelihara, meskipun dalam kondisi sekarang kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya dan terus bertekun dalam doa bahwa situasi ini ada dalam kendali Tuhan. Tuhan pasti akan membawa kita untuk menikmati pertolongan juga perlindungannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perenungan kita malam hari ini, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, tema renungan kita warga Gemim sepanjang minggu yang berjalan, kebenaran versus dusta. Ada satu kalimat yang begitu populer di sosial media, lebih baik iko rame daripada iko mata. Biasa kalimat ini disematkan sebagai status ataupun caption saat memposting hal-hal yang viral. Jadi foto atau video berkaitan dengan situasi atau isu-isu yang viral, biasanya orang tulis lebih baik iko rame daripada iko mata. Apa yang salah Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak ada sebenarnya. Tergantung kita meletakkan kalimat ini di bagian yang mana. Tetapi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kalimat ini dihubungkan dengan hidup orang percaya, dengan kehidupan beriman kita, lebih baik iko rame daripada iko mata, maka itu justru mencelakakan. Ini dapat membawa kita ada dalam kesesatan. Misalnya hari Minggu ke gereja, atau hari Minggu beribadah di rumah, pasang di handphone atau hidupkan di televisi, sambung di TV, lalu kemudian kita mendengarkan khotbah dari gereja. Kalau yang kita lakukan ini sebagai bagian dari iko rame karena ini hari Minggu, iko rame karena mumpung ibadah di rumah ikut saja live streaming, maka waktu, ruang yang kita berikan untuk iko rame itu justru akan menjadi sia-sia, membawa kita tidak pada penyembahan terhadap Allah, tetapi justru mencelakakan diri kita sendiri. Misalnya juga dalam hal memberi persembahan, kalau semua orang bakase, kalau torang nyandak bakase, orang mau bilang apa? Lebih baik iko rame. Jadi baku iko bakase, tetapi motivasi kita karena semua orang dakase, supaya sama-sama dakase, maka persembahan-persembahan kita pun akan menjadi sia-sia. Apalagi kalau baku iko dengan motivasi supaya nama disebutkan, supaya dapat cumu nama. Kalau kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan gereja, tapi supaya kalau dorang ada kita le musti ada, cuma sekedar iko rame, maka tenaga kita, waktu kita, sumbangan kita justru menjadi sia-sia. Di permukaan Bapak Ibu saudara-saudara, di permukaan kita tampil sebagai orang gereja, tetapi jauh di dalam pada kenyataan yang sesungguhnya kita jauh dari Tuhan. Tampak di muka dapat lihat orang-orang yang takut Tuhan, mar jauh di dalam kita jauh dari hidup dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah perkataan ini. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat jauh ke dalam hati. Dia menguji hati, dia menyelidiki batin, dia tahu apa yang ada di kehidupan kita. Karena itu Tuhan tidak bisa ditipu. Sebagus apapun kita memoles hidup, Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita Ananias dan Safira.
adalah sebuah perenungan yang hendak mengoreksi dan mendidik kita semua tentang hidup bersama Tuhan. Kita belajar dari kisah hidup jemaat mula-mula. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, menceritakan realita ini. Bagaimana para rasul bekerja setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Para rasul yang adalah murid-murid Yesus ini mulai mengerjakan kerja pekabaran Injil. Mereka melakukan mujizat, mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengadakan begitu banyak hal yang menakjubkan, termasuk mengusir setan. Orang banyak terpukau dengan apa yang mereka lihat. Mereka terkagum-kagum dengan kenyataan yang mereka saksikan di depan mata. Khotbah-khotbah termasuk khotbah Petrus begitu mengguncang orang, memukau. Lalu begitu banyak orang memberi diri, ada dalam pertobatan dan menjadi bagian dari satu komunitas hidup jemaat mula-mula. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mereka yang menjadi bagian dari komunitas jemaat mula-mula, mereka hidup sehati, mereka hidup saling menopang, mereka saling memberi supaya tidak ada yang lemah dan ada yang lebih kuat, tetapi yang terjadi adalah yang kuat menopang yang lemah. Di sana ada cerita tentang Yusuf yang disebut Barnabas. Dia menjual ladang miliknya dan menyerahkan hasil penjualan itu di kaki para rasul untuk dipakai dalam hidup bersama sebagai satu jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu tampillah Ananias dan Safira, suami istri yang dapalia ikorame, karena orang memberi untuk membangun hidup bersama. Maka Ananias dan Safira pun menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Karena ada dalam persekutuan jemaat mula-mula, kita juga harus sama-sama memberi sebagaimana cara hidup jemaat. Tidak ada yang salah ketika mereka membangun komitmen untuk memberi. Tetapi menjadi soal ketika tanah milik mereka dijual, lalu hasilnya sudah ada. Ananias dan Safira memutuskan menahan sebagian, menyerahkan sebagian. Dalam cerita Kisah Para Rasul pasal 5 ini dikatakan bahwa Ananias dengan setahu istrinya, artinya bahwa mereka menyepakati hal ini, menahan sebagian dan memberi sebagiannya. Tetapi ketika ini terjadi pada ayat 3 dan 4, di sana diceritakan Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah kalau belum jual itu ngoni punya, dan kalau so jual itu hasil penjualan pun tetap ngoni punya. Kenapa mendustai Allah? Bukan manusia yang kamu dustai, tetapi Allah." Waktu Ananias mati dikuburkan, datanglah Safira sang istri. Petrus pun bertanya, "Dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Maka Safira menjawab, "Betul, sekian." Petrus bertanya, "Mengapa kalian bersepakat untuk mendustai Allah?" Maka seketika itu juga Safira pun mati. Keduanya dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati, Lukas memunculkan dua fakta yang bertolak belakang dalam kisah hidup jemaat mula-mula. Pada pasal 4, Lukas bercerita tentang Barnabas yang begitu tulus dan jujur memberi persembahan. Karena itu di cerita-cerita selanjutnya Barnabas menjadi kawan sekerja. Dia juga pernah melayani bersama Paulus. Barnabas yang persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi juga Lukas memunculkan cerita tentang Ananias dan Safira yang sama-sama memberi persembahan. Tetapi karena ini cuma ikorame, mungkin bisa jadi dorang pikir-pikir, oh semua hasil penjualan mau kasih. Tapi ketika doi so ada, biasa torang begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Toh kalau doi belum ada, oh mau bikin ini, mau bikin itu, mau kasih persembahan, mau kasih patuhan. Tapi ketika doi datang begitu banyak di tangan, seringkali cinta uang menguasai kita, mengubah hati. Lalu iblis memanfaatkan itu dan membawa kita melakukan dosa. Ananias dan Safira persembahannya tidak berkenan pada Tuhan, bukan karena jumlah yang lebih kecil dari pemberian Barnabas, bukan, tetapi karena mereka berdusta.
Bukan tentang setengah atau penuh, bukan, tetapi karena mereka berdusta. Petrus bilang, bukankah belum jual mau nipunya? Bukankah kalau so jual tetap mau nipunya? Kenapa tidak jujur? Karena mereka berdusta, maka pemberian persembahan itu justru menjadi celaka. Karena mereka berpura-pura murah hati. Mereka berpura-pura menjadi orang yang jujur, berpura-pura hidup dalam ketulusan. Dusta itulah yang mencelakakan hidup mereka. Barnabas adalah sosok yang jujur, Ananias dan Safira adalah sosok pendusta. Dua hal ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa Allah adalah kebenaran. Allah menyukai kejujuran. Sebab itu Dia menghendaki anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran. Sedangkan iblis, kesaksian Yohanes pasal 8 ayat 44, iblis adalah bapa segala dusta. Jadi kalau orang pandusta, orang bukan anak-anak Tuhan, orang anak-anak iblis. Ketika kita berdusta, berarti kita menolak Allah dan kita menjadi pengikut setan. Ketika kita memberi diri untuk tidak hidup dalam kebenaran, maka di saat yang bersamaan kita membuka diri terhadap setan dan kita menolak tuntunan Roh Allah dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi kisah Ananias dan Safira, juga kisah Barnabas membawa kita melihat bahwa Allah adalah benar dan Dia tidak pernah berkompromi terhadap dusta, terhadap dosa. Bahwa Allah adalah terang dan terang tidak pernah bercampur dengan gelap. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah Ananias dan Safira kita merenungkan beberapa hal. Pertama, bahwa hidup yang diinginkan Allah bagi kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah bukan tentang bagaimana kita memiliki perubahan drastis, tentang kuasa seperti para murid yang menerima kuasa lalu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bukan tentang itu. Tetapi tentang proses pertumbuhan yang terus-menerus terjadi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Bukan tentang menjadi anggota gereja. Oh kita gemim, oh kita gereja B, kita gereja C. Bukan. Tetapi bagaimana kita membuka diri terhadap Tuhan untuk dituntun, dikoreksi, dibimbing, diperbaiki oleh Allah terus menerus, sehingga kita mengalami peningkatan pertumbuhan rohani. Kita punya kerinduan kuat untuk dididik, dibina, dituntun oleh Tuhan, mau ke kiri, mau ke kanan, dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan kita untuk dibentuk Tuhan sama besarnya dengan keinginan kita untuk diberkati, dipulihkan, dikuatkan, dihibur. Seringkali orang Kristen jatuh dalam dosa karena begitu menggebu-gebu keinginan. Tuhan kuatkan saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Semua yang Tuhan yang baik-baik itu kita rindukan Tuhan beri. Tetapi ketika dituntun, dibimbing, dikoreksi, diarahkan, kita menolak untuk bayar harga. Kita menolak untuk memberi diri hidup dipimpin oleh Roh. Jika kita hanya mau yang enak saja dan menolak untuk bayar harga, kita pasti jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan cuma terpesona dengan karya Roh Kudus dalam wujud mujizat yang hebat, hal-hal yang spektakuler. Tetapi kita juga harus mau memberi diri dipimpin oleh Roh, tunduk dan taat, supaya kita mampu menghasilkan buah-buah Roh dalam hidup. Tentang kasih, kesabaran, sukacita, kesetiaan, tentang damai sejahtera, tentang pengendalian diri, sebagaimana Galatia pasal 5 menjelaskan buah-buah Roh itu. Hal yang kedua dari kisah ini kita merenungkan bahwa menahan, menyimpan uang bukanlah dosa. Bukan. Sebab Allah juga memberi bagi kita hikmat oleh Roh Kudus untuk mengatur kehidupan, termasuk mengelola keuangan. Jadi kalau orang dapat doi, ada yang orang beri persembahan, bayar anak ke sekolah, bayar cicilan rumah, B, C, D, orang atur keuangan. Jadi ketika kita menahan uang kita untuk mengatur kebutuhan hidup, tidak salah, bukan dosa.
tetapi menjadi dosa jika kita berdusta dalam menjalani hidup. Mungkin jemaat bilang, torang kan kalau kasih persembahan ndak aja bilang Pak Pendeta berapa tuh tong mau bawa. Torang kan pendeta atau pelsus ndak tahu berapa tuh persembahan torang kasih. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dusta bukan cuma yang begini. Tuhan tahu berapa tuh Tuhan kasih. Jadi kalau Tuhan kasih berkat, tong so pigi belanja semua, tong so cari tuh yang torang perlu, yang torang butuh. Giliran mau kasih persembahan, pun torang bilang begini, duh so habis ini, kurang tak sisa 2.000, kurang ada 5.000. Oh Tuhan kok tahu kurang itu tapi doi. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu tuh dusta. Jangan sisihkan setiap persembahan, ungkapan syukur kita pada Allah. Sisahkan. Memang orang dah buka, sisihkan, khususkan untuk Tuhan. Jangan nanti kalau tong so belanja semua, so kurang sisa, kurang 5.000, kurang 10.000. Ya Tuhan kok tahu kurang itu tapi doi. Itu tuh dusta. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, meskipun kita memberi dari hidup kita, memberi yang banyak dalam persembahan di gereja, tetapi kalau dalam hati kita menunggu-nunggu pujian orang, menunggu-nunggu sanjungan orang, menunggu-nunggu pengakuan orang sebagai si pemberi, si murah hati, si banyak menyumbang, maka itu pun dusta di hadapan Tuhan. Jadi kalau torang bakase persembahan, kon torang tunggu-tunggu pujian dan penghargaan, torang tunggu-tunggu pengakuan, itu kehidupan dalam dusta. Sebab kita tidak memberi untuk kemuliaan Tuhan, kita memberi untuk mengejar pujian bagi diri kita sendiri. Mungkin jemaat bilang, kalau begitu kiapa gereja baca dang tuh nama orang yang memberi persembahan. Kenapa di gereja dipraktekan membaca nama yang tertera di sampul-sampul? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau di gereja dibaca itu dalam rangka ketertiban administrasi, bukan menjadi wadah jemaat memakam puji akan, bukan untuk wadah itu, bukan wadah untuk kesombongan, itu untuk ketertiban administrasi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara bilang, bukankah firman Tuhan bilang, yang diberi oleh tangan kananmu janganlah diketahui oleh tangan kirimu? Betul, demikian kesaksian Matius pasal 6 ayat 3, betul. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ini bukan untuk dipraktekkan secara harafiah, bukan. Sebab kalau kita baca pada pasal 6 ayatnya yang kedua, Tuhan bilang begini, jangan mencanangkan. Artinya jangan mengumumkan, jangan merencanakan untuk dipuji, jangan mempropagandakan. Ini bukan tentang menjadi rahasia, tetapi ini tentang sikap hati, motivasi diri. Jadi kalau orang mau memberi, meskipun nanti di gereja dibacakan, di laporan keuangan nama kita dicantumkan, tetapi kalau hati kita tetap hidup dalam kerendahan, ketika sikap hidup kita betul-betul untuk memuliakan Tuhan, persembahan kita berkenan bagi Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita diajarkan supaya hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketulusan. Kita memberi untuk memuliakan Tuhan. Kita memberi untuk menopang kerja pelayanan, pekabaran Injil, bukan untuk mendapatkan sanjungan bagi diri kita sendiri. Hal ketiga yang kita pelajari dari perenungan malam hari ini ialah bahwa kita memberi persembahan karena itu perintah dari Tuhan. Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersembahkan hidup kita. Uang hanya salah satu bentuk pemberian persembahan, tetapi perintah bagi kita adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan pada Allah. Jadi kalau kita memberi pemberian materi, kita bukan mempertanggungjawabkan keuangan, bukan. Ketika kita memberi pemberian materi di gereja ataukah pemberian-pemberian kita yang lainnya, bukanlah bentuk laporan keuangan, bukan. Yang Allah kejar bukan nominal, tetapi yang Allah mau adalah ekspresi syukur kita, tanda ketaatan kita, lahir dari hati yang penuh sukacita, penuh kejujuran dan ketulusan. Sehingga pemberian kita apapun bentuknya, materi, tenaga, waktu, pikiran, apapun itu,
berkenan bagi Tuhan. Karena lahir sebagai ekspresi ungkapan syukur kita, ketaatan kita dalam kejujuran, dalam ketulusan, dalam kebenaran, penuh sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak bisa didustai, tidak bisa. Setiap perbuatan dusta akan ditelanjangi oleh Allah, itu pasti. Mungkin Bapak Ibu bilang, orang seberapa kali badusta ndak mati sama dengan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira langsung mati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, upah dosa adalah maut. Kata firman, itu ya dan amin. Maut bisa datang dalam banyak wujud. Ananias dan Safira maut datang dalam bentuk kematian. Tetapi seringkali maut datang dalam bentuk kegagalan. Maut datang dalam bentuk kejatuhan. Maut datang dalam wujud dipermalukan. Maut datang dalam bentuk neraka di hidup hari ini, bahkan neraka di hidup setelah Tuhan datang. Maut pasti menjadi upah dosa. Kalau suami istri sering badusta, istri badusta pak suami, suami badusta pak istri, nyanda ada berkat dalam rumah tangga. Neraka tunggu jadi, itu pasti. Maut datang dalam bentuk yang berbeda, nyanda kematian, tapi kehancuran dalam hidup rumah tangga. Kalau anak-anak tak biasa badusta pak orang tua, maut pasti datang. Dia datang dalam wujud kegagalan, tidak ada masa depan. Bilang pak orang tua sekolah, minta ini, minta itu, beli ini, beli itu. Tapi nyanda sekolah, nyanda belajar, badusta pak orang tua. Padahal orang tua susah payah banting tulang kasih sekolah. Hari ini mungkin orang bersenang-senang, dapat doi, beli ini, beli itu. Tapi percayalah, waktunya akan tiba, maut datang dalam wujud kejatuhan. Pasti gagal, tidak akan diberkati. Sebab berkat hanya tersedia bagi orang benar. Karena berkat datang dari Tuhan. Orang yang pambadusta, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, orang yang pambadusta, pangbagosip, pangangkat teru orang, pangbacarita orang, pokoknya tu dusta yang keluar dari DP mulu, yang ada pada DP pikiran, yang tak tanam pada DP hati. Orang yang pangbadusta akan kehilangan berkat. Orang yang pangbadusta tidak punya masa depan, sebab upah dosa adalah maut dan dusta adalah dosa. Firman Tuhan bilang begini dalam Amsal pasal 2 ayat 21. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tinggal di situ. Orang kalau hidup jujur, dia hidup benar. Kalau dia ada di masa-masa kelam, Tuhan akan menjadi kekuatan baginya. Orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar, kalau dia ada di masa-masa sulit, Tuhan akan menopang langkahnya. Kalau dia ada di masa-masa yang gelap, Tuhan akan menjadi terang baginya. Dan Tuhan yang akan memberi berkatnya. Mungkin dia berjuang susah payah, tetapi dia akan menyaksikan masa depan anak cucunya diberkati. Hati-hati menggunakan mulut, menggunakan pikiran, menggunakan hati kita. Kalau orang pambadusta, mari bertobat, hidup dalam kebenaran, tinggalkan dusta. Bicaralah yang benar, pikirkanlah yang benar, simpan yang benar, supaya berkat menjadi bagian kita, bahkan menjadi milik keturunan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.